kasih Tuhan buat kekuatan-Mu Tuhan yang membuat kami bertahan di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Hanya firman-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk melewati Tuhan di masa-masa yang sukar. Terima kasih Tuhan. Pada Tuhan siang hari ini Tuhan, kami buka tanah hati kami yang paling baik Tuhan. Kami siap diisi oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berbuah 100 kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan cuma kami mengetahui, tapi kami mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan menerima Tuhan berkat yang berkelimpahan daripada Engkau Tuhan. Kuasa iblis, kuasa segala mencoba mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkuasa memenuhi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau, pemimpin pujian, pemain musik, singers yang ada. Berkati juga kami semua jemaat Tuhan. Dan juga pelayan-pelayan artal-Mu semua yang melayani Engkau Tuhan. Kami percaya kami tinggal dalam urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan jemaat Tuhan yang di rumah, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat live streaming yang ada Tuhan. Biarlah mereka diberkati seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, terima kasih atas yang dipercayakan bagi kami dari Ibu Gembala. Pertama, percayaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, seluruh jemaat Tuhan yang ada, untuk kami membawakan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini ya. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat Tuhan boleh berkumpul di tempat ini ya, dengan keadaan yang banyak ya, tapi tetap menjaga jarak ya. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-1. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 dengan judul Abraham dipanggil oleh Allah ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram dipanggil Allah. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Bapak Erson mungkin bisa membantu sebentar membaca. Ya, sambil mempersiapkan, kita akan membaca bersama-sama dengan jemaat yang ada. Kejadian 12 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Puji Tuhan. Diberkati dia yang baca firman Tuhan pada pagi hari ini dan melakukannya. Saya memberikan judul yaitu Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Tuhan pasti menepati janjinya bagi kita semua ya. Nah, berbicara tentang Abraham saudara, terkait dengan keturunan Adam ya. Dari keturunan Adam sampai kepada Nuh itu ada 10 keturunan. Dari Nuh sampai kepada Abram itu ada 11 keturunan. Jadi berkaitan. Abram itu keturunan jarinya dari Adam ya. Nah, saudara, kita akan masuk pada poin yang pertama yang saya ingin bahas, yaitu ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dikatakan, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat pertama ini baru ditunjukkan saudara. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, poin yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan memberikan negeri.
Poin yang pertama, Tuhan memberikan negeri, ya. Ayat 7 saya bacakan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu, ya, dikatakan aku akan berikan kepadamu negeri ini, ya. Berbicara tentang negeri, saudara. Nah, Abraham ini dia berjalan ketika Tuhan perintahkan untuk pergi dari Haran ke Kanaan, ya saudara, sekitar 19 jam atau sekitar sampai 1 hari. Abraham berjalan dari Haran ke Kanaan, ya. Ketaatan Abraham luar biasa, dia berjalan, ya, sampai 1 hari 19 jam. Kemudian dia sampai, dikatakan sampai di Kanaan, ya saudara. Janji Tuhan bukan cuma dia menunjukkan negeri, tetapi negeri itu, ya, janji Tuhan digenapi, di mana dikatakan Abraham telah sampai di Kanaan, ayat yang ke-7 dan seterusnya. Abraham telah sampai di Kanaan, ya. Kemudian bangsa Israel mereka akan mengalami, ya, di tahun sekitar 430 tahun di Mesir dan kemudian 40 tahun di padang gurun, saudara, ya. Ketika Yakub beserta keluarganya, ya, pergi ke Mesir, ketika mereka mengalami kelaparan, Yakub berangkat ke Mesir, saudara, sehingga bangsa Israel mereka dijajah di Mesir 430 tahun dan juga 40 tahun di padang gurun. Sepertinya janji ini terlepas, saudara, ya. Bangsa Israel tidak lagi menduduki tanah Kanaan. Mereka berada di Mesir karena Yakub seluruh keluarganya mereka berangkat ke Mesir, ya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kemudian Tuhan memakai hambanya Musa. Dikatakan mereka harus pergi dari Mesir ke tanah yang dijanjikan, itu tanah Kanaan. Mereka pergi lagi. Tetapi di situ banyak pencobaan, saudara, ya. Selama di padang gurun mereka diuji Tuhan lewat hambanya Musa. Dan akhirnya Yosua berhasil merebut kembali tanah Kanaan, ya. Kadang mungkin kehidupan kita ada terjadi pencobaan dan pergumulan, sepertinya janji Tuhan belum terjawab, tapi Tuhan sedang menguji kehidupan kita, jemaat Tuhan yang ada, ya. Sama seperti bangsa Israel, mereka diuji 40 tahun di padang gurun. Dan akhirnya lewat hambanya Yosua, bangsa Israel boleh lagi memasuki tanah Kanaan. Ya, tahun 1400 sebelum Masehi mereka masuk lagi di tanah Kanaan lewat Yosua. Ya, mereka berperang selama 7 tahun untuk menduduki tanah Kanaan itu, ya. Janji Tuhan digenapi kembali lewat hambanya Yosua. Kemudian bangsa ini mengalami pembuangan ke Babel, saudara, ya. Pembuangan pertama menurut catatan yang saya ambil oleh Nebukadnezar kedua, yaitu pembuangan pertama 16 Maret tahun 597 sebelum Masehi. Pembuangan yang kedua Agustus tahun 587 sebelum Masehi. Jadi ada jarak 10 tahun pembuangan satu dan pembuangan kedua, di mana bangsa Israel diangkut dan dikembalikan lagi ke tanah Kanaan, ya. Alami banyak pergumulan. Karena apa? Memang bangsa Israel ini mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, melakukan kawin silang dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Itu membuat Tuhan marah. Jadi yang membuat kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah kita melanggar, ya. Kita melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga terjadi banyak pencobaan, ya, seperti bangsa Israel ini, ya. Nah, setelah pembuangan yang kedua saya lompat ke bangsa Israel mengalami banyak pergumulan, dijajah, dan akhirnya puji Tuhan, saudara, Israel akhirnya merdeka tahun 14 Mei 1948. Israel merdeka. Setelah mereka merdeka, bukan cuma senang-senang saja mereka menikmati kemerdekaan. Kemudian mereka diserbu oleh bangsa Arab dan sekutunya, ya. Ada 11 negara menyerbu bangsa Israel, ya. 11 negara menyerbu bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Satu negara lawan 11 negara. Bangsa Israel tetap menang, saudara, ya.
Janji Tuhan tetap digenapi meskipun lawan 11 negara. Dan mereka mendapatkan wilayah itu 70%, saudara ya. Luar biasa Tuhan. Saya bukan memegangkan Israel, tapi saudara, saya ingin membawa saudara untuk saudara melihat bahwa janji Tuhan itu tetap genapi. Dari Abraham sampai kepada kemerdekaan Israel, Tuhan tetap menepati janjinya meskipun melewati banyak pencobaan. Terjadi lagi peperangan 6 hari, 5 sampai 10 Juni tahun 1967. Perang 6 hari, ini yang tenar saudara, ini yang top ya. Perang 6 hari, Israel melawan 6 negara saudara ya. Dan apa yang terjadi? Israel tetap menang saudara ya. Mereka bertempur. Israel hanya mempunyai 50.000 pasukan waktu itu ya, yang mereka bawa untuk bertempur. Sedangkan 6 negara itu membawa 540.000 pasukan untuk berperang, tetapi Israel tetap menang. Israel hanya tewas 980 orang. Dan 6 negara yang meninggal adalah sekitar 18.000. Ya saudara, Israel tetap menang. Bangsa yang dipilih Allah ya, bangsa yang ditentukan Allah untuk menikmati janji Tuhan. Tetap Tuhan nyatakan janjinya ya. Kemudian Desember 2017 Yerusalem dinyatakan sebagai ibu kota Israel ya. Mengacu kepada tahun 1947 bulan November, Presiden Amerika Serikat Harry Trump menyatakan bahwa Israel sebagai negara. Jadi ada jarak 70 tahun. Minta tolong Bapak Esron bacakan. Yeremia 29 ayat 10. Jadi ada jarak 70 tahun. Jadi Allah menepati janjinya saudara ya. Yeremia 29 ayat 10. Dari 2017 ke 1947 ada jarak 70 tahun. Tolong bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu. Tuhan, terima kasih ya. 70 tahun dari tahun 1947 sampai kepada 2017. Ya, Israel ditetapkan sebagai negara, dan kemudian 70 tahun kemudian tahun 2017 Yerusalem kembali menjadi ibu kota Israel. Janji Tuhan tetap digenapi. 70 tahun, genap 70 tahun digenapi. Israel, Yerusalem menjadi ibu kota Israel saudara ya. Karena apa ya saudara? Karena Daud telah memerintah sebagai raja di Yerusalem itu. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 11, bisa bacakan 1 Raja-Raja 2 ayat 11. 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Itu ditulis Daud memerintah sebagai raja tahun 1000 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian banyak orang ingin mengambil Yerusalem ya, menjadi negara mereka. Tetapi dikatakan bahwa Daud telah memerintah di sana jauh tahun sebelumnya ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ya, terima kasih. Jadi Daud sudah memerintah di sana 1000 tahun sebelum Masehi. Banyak orang-orang mengakui Yerusalem sebagai milik mereka sana. Tapi Daud telah memerintah di sana 1000 tahun sebelum Masehi, di Yerusalem sebagai raja. Itu adalah, Yerusalem adalah milik bangsa Israel saudara ya. Kalau kita mengutarakan bukti ini, banyak orang yang akan melihat bahwa bukti-bukti yang cukup kuat ya, bahwa Yerusalem adalah milik Israel saudara ya. Nah saudara, saya telah membawa saudara dari zaman Abraham sampai kepada Yerusalem menjadi ibu kota Israel ya. Janji Tuhan tetap digenapi bagi bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Janji Tuhan akan tetap digenapi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara hidup dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya.
Meskipun ada ujian, ada pencobaan, di situ Tuhan memurnikan kita untuk kita menerima janji Tuhan. Amin saudara. Janji Tuhan akan genapi asalkan saudara sabar menanti janji Tuhan. Tuhan pasti menggenapi janjinya bagi saudara ya. Luar biasa ya. Dari zaman Abraham sampai kepada Yerusalem menjadi milik Israel kembali, saudara ya. Bukan hal yang gampang itu saudara-saudara. Banyak pergumulan, tapi janji Tuhan tetap genapi. Bangsa Israel tetap ada sampai hari ini saudara ya. Semua karena kekuasaan dan kuat tangan Tuhan ya. Demikian janji bagi saudara. Tuhan pasti membela saudara. Dalam saudara ya, saudara bekerja, saudara melayani, Tuhan pasti menepati janji saudara. Tidak sia-sia saudara akan melayani Tuhan. Tidak sia-sia. Tuhan akan memperhitungkan pelayanan saudara, pekerjaan saudara ya. Pasti Tuhan akan memberkati asalkan saudara hidup dalam kebenaran dalam Tuhan ya. Hal yang kedua, dalam Kejadian 12 ayat yang kedua bisa dibacakan bagian A saja ya. Kejadian 12 ayat 2 poin yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, puji Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan akan jadikan bangsa yang besar. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar dan keturunan yang banyak. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya sangat suka dengan terjemahan Indonesia sehari-hari ya. Karena bagus ya terjemahannya. Dikatakan bahwa bukan cuma jadikan bangsa yang besar, tapi keturunan yang banyak saudara ya. Jadi berbicara tentang keturunan yang besar saudara, Abraham di umur 99 tahun hampir dia tidak punya anak. Akhirnya di umur yang 100 dia mempunyai anak yang dijanjikan Tuhan saudara-saudara. Sepertinya tidak mempunyai ya keturunan, tapi Tuhan menepati janjinya ya. Abraham mempunyai keturunan Ishak. Tapi bukan cuma itu saja, Abraham dia semuanya ada 12 orang ya. Ada 12 keluarganya ya. Ada Ismail, kemudian istrinya Keturah mempunyai 6 anak ya. Tambah Abraham jadi ada 12. Jadi Abraham bukan sedikit saudara. Nah, 12 orang ini dari satu Abraham menjadi 12. Kemudian di zaman Yakub, Esau dan Yakub ya. Yakub ketika mereka mengalami kelaparan, mereka berangkat ke Mesir. Itu ada 66 orang. Ditambah Yusuf di Mesir ada 4 orang. Berarti jumlah ya keturunan Abraham pada saat mereka di Mesir ada 70 orang ya. Dari 12 menjadi 70. Kemudian bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir ada sekitar 2 juta orang. Karena diambil dari kepala keluarga 600 ya, ditambah istri, ditambah anak-anak sekitar 2 juta lebih. Itu yang keluar. Dari 12 orang menjadi 2 juta saudara-saudara. Tetapi kemudian mengalami defisit atau mengalami kekurangan karena bangsa Israel banyak dibunuh di padang gurun oleh Tuhan karena mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya mengalami defisit kekurangan. Bisa dibacakan dalam Bilangan 16 ayat 51. Bilangan 16 ayat 51 ketika mereka masuk di tanah Kanaan. Mereka keluar 2 juta, sekitar 2 juta, tetapi mereka masuk berkurang saudara-saudara. Bilangan 26 ayat 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Ya, terima kasih. 601.700 mengalami kekurangan saudara-saudara. Tetapi data yang saya ambil tahun 2020 bangsa Israel sekarang berjumlah 8.600.000 orang ya. Sekarang mengalami peningkatan yang luar biasa. Penduduk bangsa Israel bertambah sekarang 8.600.000 orang. Nah, arti rohani dari Abraham akan dijadikan bangsa yang besar, yaitu penduduk Kristen sekarang berjumlah 2,3 miliar saudara ya. Bangsa kalau agama Islam 1,6 miliar. Tapi kalau agama Kristen dari Protestan,
Katolik dan lain-lain, dan juga kita sebagai Pentakosta, itu 2,3 miliar saudara, sekitar 32% orang Kristen yang ada di dunia, saudara-saudara ya. Janji Tuhan tetap digenapi. Kita sebagai ya Israel rohani, keturunan Abraham, ya ada 2,3 miliar orang Kristen di muka bumi ini, bersyukur ya. Janji Tuhan tetap digenapi. Orang Kristen terus bertambah, kita percaya ya. Amin. Nah, poin yang ketiga, saya cepat saja. Tuhan memberkati dan membuat namanya masyhur. Itu poin yang ketiga ya. Tuhan memberkati dan membuat namanya masyhur. Saya baca 2 ayat. Kejadian 12 ayat 2 bagian B saya bacakan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, Tuhan memberkati maksud saya Abraham ya. Tuhan memberkati dia ya. Dalam Kejadian 12 ayat 5, sudah diberkati saat dia pergi dari Haran ya. Dia diberkati dengan harta beserta orang-orang pekerjanya ya. Kejadian 12 ayat 5. Kemudian Kejadian 13 ayat 2 bisa dibacakan. Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya, puji Tuhan. Dikatakan Abraham sangat kaya ya. Dari orang yang mempunyai harta, kemudian dia semakin diberkati. Abraham sangat kaya ya. Kemudian pasal 24 ayat 1 dikatakan Abraham diberkati di dalam segala hal. Kejadian 24 ayat 1. Abraham diberkati di dalam segala hal. Kemudian Matius 8 ayat 11 bisa dibacakan. Matius 8 ayat 11, kita lihat Tuhan memberkati Abraham. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ya, terima kasih. Jadi dia berkati bukan secara jasmani tapi rohani. Abraham berada dalam kerajaan sorga bersama Ishak ya. Diberkati dengan hal rohani, luar biasa firman Tuhan. Karena apa? Abraham itu meskipun dia kaya, tapi dia melakukan firman Tuhan. Dia bayar perpuluhan saudara-saudara kepada Melkisedek ya. Kalau saudara mau diberkati, lakukan firman Tuhan, bayar perpuluhan, lakukan firman Tuhan yang lain sehingga saudara diberkati dalam hal jasmani dan rohani ya. Kesaksian ketika saya naik pesawat pertama kali saudara, Tuhan ada yang bayarin ya saya. Ya, kemudian waktu itu belum punya kerja saudara ya. Saya juga sempat kerja di swasta, waktu itu belum punya kerja, jadi tetap saya kasih perpuluhan. Orang bayarin pesawat, saya bayar perpuluhannya. Dan puji Tuhan, 2 tahun lalu saya antar istri, itu 6 kali balik saudara ya. Ada jemaat Tuhan yang bayarin saudara ya. Tidak gampang. 2 orang pulang pergi, saya pulang sendiri, kembali ke sana, ke Sulawesi. Ya, 6 kali balik itu. Ada yang membayarkan saudara-saudara ya. Karena apa? Bayar perpuluhan, lakukan firman Tuhan. Itu saja yang kita lakukan. Maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap sorga ya kepadamu yang melakukan firman Tuhan. Dan baru-baru ini saya datang bulan Januari. Saya sebenarnya sudah beli tiket saudara. Tapi saat mau berangkat ada yang ganti ya saudara. Uang tiket ya, luar biasa. Itu firman Tuhan tetap dia tepati saudara. Ketika dia menjanjikan, dia akan tepati saudara ya. Padahal saya sudah bayar tapi diganti, luar biasa. Jadi itu firman Tuhan saya, amin ya. Luar biasa, janji Tuhan tetap digenapi. Ketika kita lakukan firman Tuhan, kita akan diberkati ya. Jadi istri saya juga belajar dari mami sebagai ibu gembala. Apapun yang orang kasih dicatat untuk membayar perpuluhan, baik barang maupun berkat yang lain ditulis ya. Kita melakukan firman Tuhan sehingga kita diberkati. Mau diberkati, lakukan firman Tuhan ya. Maka kita akan diberkati secara jasmani dan rohani ya. Puji Tuhan. Bukan berarti orang kaya tidak masuk surga. Orang kaya masuk surga. Abraham masuk surga saudara ya.
Jadi kita diberkati, apapun yang keadaan yang kita miliki sekarang, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan menikmati juga berkat rohani, surga yang kekal itu ya saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, membuat namanya masyhur, Yohanes 8 ayat 39, bisa dibacakan, Yohanes 8 ayat 39. Membuat nama Abraham itu masyhur. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Terima kasih. Jadi Yohanes ini ditulis tahun 60 Masehi, sama dengan 1 Petrus 60 Masehi. Karena kisah Abraham terakhir ditulis dalam kisah 1 Petrus ya, ditulis tahun 60 Masehi. Ya, saking tenarnya namanya Abraham ini, mereka lebih, ya, orang-orang Yahudi ini mereka lebih fanatik kepada Abraham daripada Yesus sebagai Tuhan, saudara-saudara ya. Karena waktu itu mereka yang lain belum mengetahui ya. Saking fanatiknya ya, saking masyhurnya nama Abraham ini saudara, mereka bilang, Bapa kami Abraham. Ya, luar biasa ini janji Tuhan ya, janji Tuhan. Nah, berbicara tentang kemasyhuran nama Abraham, dan juga orang-orang Kristen adalah keturunan-keturunan Abraham termasuk kita, ada penemu-penemu yang saya ingin bagikan. Penemu vaksin polio dari orang Israel. Jadi yang menemukan ini orang Israel semua ya. Vaksin polio dari orang Israel. Penemu obat leukemia atau kanker darah orang Israel. Penemu hepatitis C. Kemudian penemu nuklir. Kemudian penemu mikrofon. Ini mic yang menemukan orang Israel, saudara-saudara ya. Jadi kalau ada orang bilang, ada orang-orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan bilang, kafir, kafir. Kalau boleh jangan pakai mic, karena yang buat ini orang Israel. Pakai aja itu apa kaleng-kaleng ya, kaleng-kaleng pakai benang, teriak kafir, kafir ya. Kalau boleh pakai itu, karena ini buatan bangsa Israel. Mikrofon adalah buatan bangsa Israel ya, orang Israel. Kemudian Dunkin Donuts itu adalah penemunya orang Israel. Kemudian Google, kemudian celana Levi dan lain-lain ya. Penemu banyak orang Israel saudara ya. Tuhan pakai orang-orang ya, orang-orang Israel, orang-orang Kristen Tuhan akan pakai dengan luar biasa termasuk jemaat Tuhan. Karena kita termasuk keturunan Israel ya. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu yang kita harus gali, kita harus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, kemudian saya cepat saja. Apa yang membuat janji Tuhan itu lama terjawab atau bisa-bisa gagal saudara-saudara? Yang membuat janji Tuhan itu lama atau gagal terjawab saudara, karena yang pertama melanggar firman Tuhan. Saya cepat saja. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa dan seterusnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar firman Tuhan. Ya, mereka memakan buah. Sebenarnya ada ayat 15 sampai 17 itu, Adam dan Hawa mereka diperintahkan untuk menjaga dan merawat Taman Eden, tapi ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka diusir. Janji Tuhan, saudara-saudara, sepertinya tidak tepati, tapi sebenarnya janji Tuhan ditepati. Cuma karena Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, maka mereka diusir. Ya, Adam dan Hawa saja manusia ciptaan pertama ini diusir, apalagi cuma orang-orang Indonesia, orang kita di zaman sekarang yang hidup melanggar dosa, saudara-saudara, melakukan dosa. Bisa janji itu tidak digenapi ketika kita atau orang-orang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua yang membuat janji itu gagal atau lama terjawab, karena berubah setia. Ulangan, saya cepat saja, Ulangan 32 ayat 51 dikatakan bahwa Musa berubah setia. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan dia apa? Tidak masuk ke tanah Kanaan. Padahal dia dipanggil. Dia yang satu-satunya yang dipanggil Nabi untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi sayang, seribu sayang, orang yang dipanggil itu tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa? Dia berubah setia. Dia melanggar kekudusan Tuhan.
kepada bangsa Israel. Orang yang dijanjikan Tuhan tidak digenapi. Termasuk Musa, seorang nabi. Makanya sebab itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup setia di hadapan Tuhan ya. Yang ketiga yaitu karakter yang tidak rohani. Kejadian 16 ayat yang kedua, di mana Sarah, minta tolong dibacakan Kejadian 16 ayat yang kedua, saya cepat saja, sudah mau selesai. Kejadian 16 ayat 2 sampai 3. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi lama terjawab. Abraham mempunyai anak, 25 tahun baru dijawab, saudara ya. Karena apa? Karakter istrinya ya tidak rohani. Masakan dia suruh suaminya untuk memiliki istri yang lain, saudara ya, Hagar. Tidak sabar, karakter yang lain tidak sabar, karakter yang tidak rohani tidak sabar ya. Dia mau mengatur, mengambil keputusan sendiri ya, sehingga janji itu lama terjawab ya, saudara. Bahkan ayat 5 dikatakan, saya bacakan, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku," saudara. Padahal dia yang suruh, tapi dia yang, saudara ya, saudara, memang wanita itu sukar dimengerti, saudara ya. Jadi satu saja yang dimiliki oleh ya wanita, yaitu yang hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi ibu-ibu maupun bapak-bapak harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Padahal dia yang suruh, tapi dia yang ya begitulah. Yang pertama yang harus kita miliki adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Kemudian apa yang terakhir, saudara? Apa yang membuat janji itu digenapi ya? Saya cepat saja biar tidak usah dibacakan. Yang pertama yaitu iman, percaya dan pengharapan Abraham yang membuat janji itu digenapi. Abraham meskipun tidak dasar untuk berharap, dalam Roma 4 dikatakan, namun dia tetap berharap dan percaya. Bayangkan Tuhan cuma tunjukkan, coba hitung bintang-bintang di langit, sama seperti itu keturunanmu. Abraham cuma lihat ke langit, lihat ya. Jadi saudara, kalau saudara mau menerima janji Tuhan, yang pertama saudara harus percaya kepada Tuhan ya. Iman. Saudara harus beriman kepada Tuhan, saudara harus percaya, saudara harus berharap kepada Tuhan. Itu yang membuat janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu ya. Tuhan digenapi yaitu karena dia, Abraham, melakukan sunat sesuai dengan perintah Tuhan ya. Di pasal 17 ayat 10, tetapi yang dimaksudkan adalah sunat hati. Ulangan 10 ayat 16, yang Tuhan mau hati kita yang disunat, yaitu segala keinginan daging segala keluarkan dalam kehidupan kita ya. Sunat hati kita, perbuatan daging, keinginan daging, itu yang harus dikatakan sunat hati ya. Kita melakukan keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kemauannya Tuhan, itu yang Tuhan mau, sehingga janji Tuhan digenapi. Bukan melakukan keinginan sendiri, kemauan sendiri, sama seperti Sarah melakukan keinginan sendiri, Sarai, tapi melakukan keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu yang membuat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amen. Ya, puji Tuhan. Kemudian ada satu hal yaitu mengganti nama ya. Jadi Tuhan yang suruh ini ya, bukan saya. Ganti nama ya. Jadi Sarah, dari Sarah jadi Sarah, Abram jadi Abraham ya. Jadi Tuhan yang suruh ganti sehingga janji itu digenapi ya. Kalau anak saya biasa panggil Retno, biasa saya kira dia mau panggil Teno, tapi dia panggil Tono ya, jadi Tono, jadi kayak nama laki-laki, saudara ya. Saya ketawa sendiri, saudara ya. Bukan kita yang ganti, tapi Tuhan yang suruh ganti ya. Entah maksudnya apa, ada maksud baik dari Tuhan ya. Kemudian hal yang paling terakhir bisa dibacakan Bapak Hesron, Kejadian 18 ayat yang ke-6.
Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Ya, puji Tuhan. Pemain musik bisa siap-siap. Yang terakhir yaitu ketaatan. Di sini Sarah, bukan lagi Sarah ya. Sarah, dia mulai taat kepada Abraham. Ketika diperintahkan untuk memasak, saudara-saudara, dia melakukan, dia tunduk kepada perintah Abraham sebagai suaminya. Ketaatan, baik ketaatan saudara kepada pemimpin saudara di kantor, dalam pelayanan kepada gembala, itu Tuhan perhitungkan ketaatan saudara, terutama ketaatan kepada Tuhan ya. Itu yang Tuhan mau. Janji Tuhan digenapi. Akhirnya Sarai yang mandul itu bisa mempunyai keturunan ya. Saudara-saudara, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara punya iman kepada Tuhan, ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan keinginan daging, janji Tuhan digenapi ketika saudara taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan, karena janji itu tidak akan digenapi. Bahkan janji itu bisa, saudara-saudara, lama terjawab ketika saudara tidak sabar dalam menanti janji Tuhan. Jangan sampai berubah setia di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita merenungkan firman Tuhan agar kita menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Persiapkan hidup saudara untuk dijamah Tuhan dan diberkati Tuhan, dan untuk menerima janji-janji Tuhan pada siang hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, aku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. ku percaya, percaya. Mari bangun imanmu di hadapan Tuhan. Fokuskan dirimu kepada Tuhan. Imanmu arahkan kepada Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Mari bangkit beri bersama-sama nyanyikan pujian. Ku percaya, Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. amin Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ajaib, terukir
dengan sungguh-sungguh. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Yesus. Amin. Tolonglah kami Tuhan, nyatakan janji-Mu dalam kehidupan. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Hanya kepada Engkau kami percaya Tuhan. Amin Tuhan. Percaya kepadamu, hanya kepada Engkau kami berserah kehidupan kami Tuhan. Amin Tuhan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan penuh iman, ku berserah kepadamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari menikmati Tuhan Yesus. Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang datang pada siang hari ini, yang memerlukan jawaban Tuhan. Nyatakan janji-Mu Tuhan. Jawablah janji-janji yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan. Yesus, hanya kepada Engkau Tuhan. Glory Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Kami menikmati janji-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami menikmati Tuhan. Lewat hadirat-Mu Tuhan kami menikmati Tuhan janji-janji-Mu. Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Mari buka hatimu, menerima, siap menerima janji-janji Tuhan. Buka hatimu, imani Tuhan, imani Tuhan, imani firman Tuhan. Yesus. Sikara lama-lama ya sandara lama. Sikara lama-lama ya sandara lama-lama ya sikara lama-lama ya. Turunlah berkat Tuhan. Turunlah janji-janji Tuhan yang Dia janjikan kepadamu pada siang hari ini. Sigara lama-lama ya sandara lama-lama ya sigara. Turunlah berkat Tuhan, janji tentang keselamatan, janji tentang perlindungan kesehatan. Turunlah berkat Tuhan bagi engkau ketika engkau membuka hati, ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, ketika engkau berubah menjadi pribadi yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami janji tentang kesehatan, perlindungan dari segala virus Tuhan. Engkau menjanjikan kami berkat jasmani Tuhan. Usaha kami semakin diberkati Tuhan. Pelayanan kami semakin dipakai dengan luar biasa. Imani setiap perkataan yang saya berikan bagi saudara. Imani setiap perkataan yang Tuhan berikan bagi saudara. Tuhan memberkati engkau semakin naik dan bukan turun. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Apa yang engkau lakukan Tuhan buat berhasil, karena engkau melakukan firman Tuhan, engkau hidup benar di hadapan Tuhan, dan engkau akan menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.